Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Saya Siti Nur Aisyah, NPM 1801051054, Prodi PGMI kelas B, Fakultas Tarbiyah IAIN Mitro Lampung. Di sini saya akan menampilkan video micro teaching tentang tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku dalam pembelajaran 6. Assalamualaikum. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Apakah sehat? Apakah sudah sarapan semua? Alhamdulillah, kalau kita sehat, kita harus bersyukur sudah diberi nikmat sehat bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memulai pelajaran pagi hari ini, sebelumnya untuk ketua kelas, mari pimpin doanya. A few moments later. Sebelum pelajaran kita mulai, Ibu mau mengabsensi kehadiran dulu ya. Siapa yang tidak hadir, siapa yang hadir, siapa yang sakit, nanti siapa yang hadir tolong tunjuk tangan. Yang tidak hadir tolong temannya untuk mengatakan tidak hadir ya. Much later. Setelah kemarin kita mempelajari Pancasila, sekarang kita akan mempelajari tentang makna simbol dari sila-sila Pancasila. Pancasila itu ada 5. Nah, setiap sila itu mempunyai simbol dan setiap simbol itu mempunyai makna. Sekarang kita akan mempelajarinya. Untuk yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa untuk sila pertama itu dilambangkan dengan lambang bintang. Apakah makna dari lambang bintang itu? Siapa yang tahu? Bisa angkat tangan. Ya, kamu coba jawab. Apa itu makna dari lambang bintang? Benar, lambang bintang itu melambangkan keagungan Tuhan yang Maha Esa, karena bintang adalah sebuah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa lambangnya anak-anak? Siapa yang tahu? Ya, kamu benar. Sila kedua dilambangkan dengan rantai. Apakah makna rantai dalam sila Pancasila? Siapa yang tahu bisa menjawab? Tolong angkat tangan. Bagaimana? Tidak ada yang bisa? Baik, jika tidak ada yang bisa, Ibu akan menjelaskan makna rantai pada sila kedua. Makna lambang rantai pada sila kedua adalah melambangkan manusia selalu bersama dan saling berkaitan tanpa membedakan siapapun dan apapun. Untuk sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Apa sih makna pohon beringin itu? Mari kita simak penjelasan Ibu ya. Makna dari pohon beringin ini sendiri seperti halnya rakyat Indonesia yang bersatu dan berkumpul di bawah naungan NKRI. Untuk sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Apa sih makna kepala banteng tersebut? Makna kepala banteng adalah diibaratkan banteng adalah hewan yang suka berkumpul. Seperti halnya orang-orang, kita sebagai manusia harus saling bermusyawarah. Karena kita adalah makhluk sosial, kita harus saling musyawarah untuk menyelesaikan suatu permasalahan untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Untuk sila yang terakhir, yaitu sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Kenapa dilambangkan dengan padi dan kapas? Siapa yang tahu maknanya? Angkat tangan. Bagaimana? Ada yang tahu?
Baiklah, jika tidak ada yang tahu, Ibu akan menjelaskan. Apa sih makna padi dan kapas untuk sila Pancasila yang kelima? Makna dari padi dan kapas untuk sila yang kelima itu adalah diibaratkan kita sebagai manusia membutuhkan sandang dan pangan. Makanya padi dan kapas itu dari padi untuk kita makan, kapas untuk kita keperluan, kita bisa bikin baju, karena itu adalah bahan dasar dari keperluan kita gitu ya. Siapa yang ingin bertanya dari semua penjelasan Ibu tentang makna-makna sila Pancasila dari simbol-simbolnya, siapa yang ingin bertanya, Ibu persilahkan. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, sekarang kita akan melanjutkan mata pelajarannya ya. Selanjutnya kita akan mencari apa saja contoh sikap yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan sila-sila Pancasila ya. Baiklah, di sini siapa yang tahu hal apa yang bisa kita terapkan berdasarkan sila-sila Pancasila untuk kehidupan kita sehari-hari? Yang tahu bisa angkat tangan. Untuk sila yang pertama, baik, kamu benar. Untuk sila yang pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sikap yang baik dalam sila Pancasila yang pertama, yaitu misalnya kita saling toleransi antar umat beragama, kita beribadah kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, itu sudah termasuk kepada penjelasan tentang sila pertama. Untuk sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, kita bisa mengambil contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, sikap yang bisa kita terapkan. Yang pertama itu, janganlah kita membeda-bedakan antara agama, suku, ras, warna kulit. Kita itu semua sama, jadi jangan saling membedakan, kita juga harus saling menghormati. Untuk sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Apakah sifat sikap kita yang baik yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan sila ketiga? Siapa yang tahu? Ya, kamu benar. Contohnya, salah satunya kita mencintai tanah air, kita menjaga nama baik bangsa dan negara, itu sudah termasuk perbuatan atau sikap kita berdasarkan sila Pancasila yang ketiga. Untuk sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Salah satu contoh sikapnya yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita harus saling menghargai pendapat orang lain. Kita harus saling menjaga perasaan orang lain. Kita sebagai makhluk sosial, kita harus menyelesaikan suatu masalah dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, supaya tidak ada perbedaan pendapat yang bisa memecahkan antara pertemanan, kekeluargaan, atau persahabatan dalam lingkungan keluarga, lingkungan bermasyarakat. Kita harus saling berdampingan karena kita adalah makhluk sosial. Untuk sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapa yang tahu sikap apa yang bisa kita terapkan berdasarkan sila yang kelima? Ya, kamu benar. Sikap yang adil dan tidak pilih kasih itu menjadi salah satu contoh untuk sila yang kelima. Kenapa kita harus adil dan tidak harus pilih kasih? Kenapa? Karena kita sebagai makhluk sosial, kita harus adil dan kita jangan sampai pilih kasih. Misal, kita mempunyai dua teman, janganlah kita saling membedakan antara teman yang pertama dan teman yang kedua. Ketika teman yang pertama itu sama-sama
kedua teman kita itu saling baik kepada kita, harusnya kita juga baik kepada mereka. Janganlah kita pilih kasih teman yang pertama. Oh, dia cantik, dia baik, yaudah kita temenin. Kalau ada apa-apa kita tolongin. Terus yang teman kedua, dia baik tapi dia kok nggak cantik ya, kayak gitu. Kita harus jangan membandingkan kayak gitu. Kita sebagai temannya kita harus adil, karena kita itu makhluk sosial. Kita jangan pilih kasih. Kalau walaupun dia tidak secantik teman kita yang pertama, kita harus saling menghormati. Dia juga teman kita, dia harus diperlakukan yang sama teman kita yang pertama. Begitu ya. Apakah masih ada yang bingung dan belum jelas? Jika masih ada yang bingung dan belum jelas, silakan bertanya sebelum Ibu tutup nih hari ini pelajarannya. Jika sudah jelas semua, marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin untuk ketua kelas. Pimpin doanya, lalu kita pulang ya. 1 hour later. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akan menutup pembelajaran hari ini. Sekian dan terima kasih. Maaf jika Ibu ada salah kata dan perbuatan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.